Menantu Super Sang Dewi. Bab 191 melawan fraksi selatan sendirian. Qin Baisong menelepon berkali-kali, tetapi tak seorang pun bersedia membantu. Ia pun marah besar dan mengamuk. Orang-orang ini, ketika aku merawat mereka sebelumnya, mereka sangat berterima kasih sehingga mereka ingin membalasku dengan nyawa mereka. Sekarang setelah lelaki tua itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka, mereka membuat alasan dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat pergi. Sungguh menyebalkan. Dia memasukkan telepon ke dalam sakunya dan bertanya kepada Lin Yang, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan tinggal terlalu jauh dariku, aku akan melindungimu." Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh. "Tapi, Guru, ada hampir beberapa ribu orang di sini, dan Anda." Qin Baisong merasa napasnya hampir membeku. Mungkinkah Lin Yang masih ingin berurusan dengan semua orang ini? Apakah dia pikir dia adalah dewa perang? Wakil Presiden Long, para guru, izinkanlah saya untuk berkontribusi pada sekolah selatan. Pada saat ini, Dr. Jenius Cheng Changsheng keluar. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi bangga, "Ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan kepada Dr. Lin yang bodoh ini 13 jarum mematikan milik keluarga Cheng." Perkataan Cheng Changsheng mendapat kekaguman dari banyak tulang punggung sekolah selatan. "Cheng Changsheng, kamu adalah bibit yang bagus. Aku akan merawatmu dengan baik." Long Shou juga mengangguk. Mendengar ini, Cheng Changsheng sangat gembira dan segera membungkuk dan berkata, "Jangan khawatir, Wakil Presiden Long, Changsheng akan selalu berdiri di pihak sekolah selatan." "Bagus sekali," kata Long Shou sambil tersenyum. Melihat pemandangan ini, para dokter dan kandidat berbakat lainnya menjadi cemas. "Wakil Presiden Long, saya, Wang Gang, juga bersedia berjuang untuk sekolah selatan. Saya, Feng Xiaohong, juga bersedia. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi reputasi sekolah selatan. Dan saya juga bersedia." Orang-orang bergegas untuk mengungkapkan pendapat mereka. Ini adalah permainan yang pasti menang. Dr. Lin ini memang mesum. Tetapi ada ribuan atau bahkan puluhan ribu orang di sini. Sekalipun Lin yang adalah dewa perang, dia tidak akan sanggup menghadapi begitu banyak orang, kan? Kalau saat ini aku tidak menunjukkan kesetiaanku untuk meraih hati, kapan lagi aku akan menunggu? Suasana berangsur-angsur menjadi hidup. Semua orang bersemangat untuk bergerak, dan menatap Lin Yang dengan mata penuh gairah. Mereka ingin menghancurkan Lin Yang untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada sekolah selatan. Long Shou menatap Lin Yang sambil tersenyum dan berkata, "Dr. Lin, maafkan aku khawatir kamu dan aku tidak bisa bertarung." "Tidak, kami akan bertarung," kata Lin Yang dengan tenang. Apakah kau akan mengalahkan semua orang di sini? Apakah kau akan melumpuhkan semua orang di sini?" Long Shou tertawa. Tak seorang pun akan percaya kata-kata seperti itu. Namun Lin Yang berkata dengan lembut, "Ya." Dua kata sederhana ini langsung membuat tempat itu sunyi, dan kemudian seluruh tempat itu meledak dengan tawa yang menggelegar. "Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak, apakah anak ini mengira dirinya Bruce Lee? Aku khawatir bahkan Bruce Lee tidak bisa mengalahkan begitu banyak orang." Ejekan terus berlanjut, dan beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak hingga mereka jatuh ke tanah dan berguling, tidak bisa bangun. "Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan mulai." Bisian sudah tidak sabar, dia berharap Lin Yang segera mati. Orang-orang perlahan menjadi tenang. Long Shou menatap Lin Yang dengan tenang dan berkata, "Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau bersedia menyerah? Atau kau ingin kami menggunakan kekerasan? Itu pilihanmu. Ingat, ini peringatan terakhir." Namun, Lin Yang memiringkan kepalanya sedikit, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Artinya sudah sangat jelas. "Ayo mulai." Long Shou duduk di kursi di sebelahnya, menyilangkan kaki, dan berkata dengan tenang. Kata-kata itu bagaikan suara gemuruh pintu air yang dibuka, melepaskan seluruh air banjir di sekelilingnya. Semua orang bergegas menuju Lin Yang. Baik pria maupun wanita. Saat ini, mereka bukan lagi dokter, tetapi sekelompok penjahat, sekelompok orang putus asa. Situasi di tempat kejadian sangat panas. Apakah ini sekolah selatan? Meminta anggota-anggota ini untuk mati. Sungguh mengecewakan. Lin Yang menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi dia tidak bermaksud untuk menahan diri. Ia mengangkat tangannya, dengan 12 jarum perak tertancap di antara jari-jarinya.
3 jarum ditusukkan ke bahu kirinya, 3 ke bahu kanannya, lalu ke paha kiri dan kanannya. Setelah kedua belas akar diikat, berderak. Gelombang suara retakan datang dari tubuh Lin yang sangat aneh. Guru. Qin Bai Song dan Hong Jiale belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka sangat takut hingga mereka minggir. Jangan khawatir, hari ini, aku akan menghancurkan seluruh sekolah selatan. Lin yang berkata dengan ringan, lalu pupil matanya membengkak, dan seluruh orang itu meledak, menyerbu kerumunan seperti banteng. Wah, 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 bang. Mereka yang tertabraknya semuanya terlempar seperti tertabrak mobil yang melaju kencang. Dia langsung menghancurkan kerumunan yang padat dan berdesakan di depannya. Hah! Semua orang bingung. Namun Lin yang berhenti, dan banyak sekali orang dari segala arah menyerangnya dengan tinju dan tendangan, bahkan ada yang bergegas menggigitnya. Namun, Lin yang sama sekali tidak panik. Dia mengabaikan tinju dan tendangan orang-orang ini. Dia hanya meraih satu orang dengan satu tangan dan melemparkan mereka keluar seperti bola. Ah! Teriakan itu terus berlanjut. Kalian hanya sekelompok praktisi pengobatan Tiongkok, kalian bukan ahli bela diri, kalian tidak akan mampu menaklukkanku, meskipun kalian ada ribuan. Teriak Lin yang sambil meninju dan menendang orang-orang di sekitarnya hingga pingsan, lalu mengayunkan tangannya dan menjatuhkan beberapa orang. Siapapun yang terkena pukulannya akan mengalami patah tulang atau koma, dan hampir semuanya kehilangan kemampuan bergerak. Tetapi ada juga banyak guru besar yang telah mempelajari pengobatan Tiongkok kuno. Terdengar suara mendesing, diikuti oleh beberapa jarum perak yang berterbangan ke arah Lin yang bagaikan peluru, semuanya diarahkan ke titik fatal Lin Yang. Tatapan mata Lin yang tajam dan dia memutar tubuhnya dengan cepat. Ketika jarum perak menembus tubuhnya, jarum itu mengenai beberapa titik akupuntur yang jelas, dan titik akupuntur yang berakibat fatal pun terhindari sepenuhnya. Hanya hal sepele. Lin yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita lihat 13 jarum mematikan milik keluarga Cheng. Cheng Changsheng berteriak di tengah kerumunan, lalu menamparkan Lin yang dengan kedua telapak tangannya, dengan banyak cahaya berkelebat di antara kedua telapak tangannya. Itu sebenarnya adalah jarum perak dan itu adalah jarum perak beracun. Kedua tamparan itu tidak cepat, tetapi susunan jarum perak di telapak tangan diarahkan ke titik akupuntur di tubuh Lin Yang. Begitu dipukul, efek dan racun dari semua jarum perak akan meledak seketika. Jika tidak diobati dalam waktu singkat, orang tersebut akan langsung mati. Harus bersembunyi. Tapi, Cheng Changsheng sudah siap. Beberapa pria kekar bergegas keluar dari kerumunan. Satu di antara mereka memeluk pinggang Lin Yang, satu memeluk lengan kirinya, dan ada pula yang memeluk lengan kanan, dan kaki kirinya. Mereka ini adalah pengawal profesional, dan mereka juga menguasai ilmu bela diri. Mereka jelas bukan orang selatan. Tapi itu dari keluarga Cheng. Ternyata tuan dari keluarga Cheng baru saja menyelinap masuk. Desir. Cheng Changsheng menamparkan dada Lin Yang dengan keras menggunakan kedua telapak tangannya. Ketika tamparannya dilepaskan, ada 10 jarum perak hijau zamrud di dada Lin Yang. Racunnya menyebar dengan cepat dan wajahnya menjadi pucat. Bab 192 kalau begitu aku akan mencobanya. Berhasil. Berhasil. Dokter Lin sudah selesai. Hahaha. Melihat 10 jarum perak di dada Lin Yang, Cheng Changsheng sangat gembira dan bersemangat. Bagus sekali. Changsheng. Kata ayah Cheng dari luar sambil tersenyum tipis. Namun Lin yang menjadi murka, dan pria kuat yang beratnya hampir 200 pon itu terlempar dari lengannya, menjatuhkan sekelompok orang. Ia langsung mengayunkan lengannya dan memukul pengawal lainnya. Wah! Pengawalnya dipukul di kepala dan pingsan di tempat. Orang-orang yang tersisa yang memeluk paha dan pinggang tersentak, dan sebelum mereka bisa bereaksi, Lin yang sudah menusuk mereka dengan jarum, dan ketiganya langsung pingsan. Tetapi pada saat ini, Lin yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Darahnya hitam pekat, tampak seperti seseorang telah diracuni. Hahaha, Lin Yang, bergeraklah. Bergeraklah. Semakin cepat kau bergerak, semakin cepat darahmu bersirkulasi, dan racunnya akan semakin kuat. Kau sudah tamat. Hahaha. Cheng Changsheng tertawa. Cheng Changsheng. Apakah kamu ingin membunuh seseorang? Qin Bai Song di sisi ini menjadi cemas dan berteriak keras. Sekalipun ada yang meninggal, sekolah selatanku akan bertanggung jawab penuh. Ucap Long Shou dengan dingin di kursi.
Qin Baisong tidak bisa berkata apa-apa. Chang Sheng, kerjamu bagus sekali. Datanglah dan belajarlah bersamaku setelah ini selesai. Kata Long Shu dengan tenang. Kata-kata ini membuat Cheng Chang Sheng begitu gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Para dokter berbakat itu, termasuk Wen Ren Zhaojiang, semuanya memiliki mata merah karena cemburu. Terutama Wen Ren Zhaojiang. Dia adalah satu-satunya murid Long Shou. Sekarang Cheng Chang Sheng telah diizinkan masuk secara diam-diam. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Orang ini jelas-jelas mencoba mengambil hati saya sebelumnya, tapi sekarang dia sejajar dengan saya. Akan tetapi, sebelum Cheng Chang Sheng bisa merasa bangga lama-lama, Lin Yang di sisi lain tertawa terbahak-bahak. Kau hanya punya sedikit racun, dan kau pikir kau bisa membunuhku. 13 jarum mematikan milik keluarga Chengmu. Terlalu sederhana, kan? Apa katamu? Senyum Cheng Chang Sheng tiba-tiba menghilang. Dia masih keras kepala bahkan saat dia hampir mati. Ayo, patahkan tangan dan kakinya. Teriak Bisian. Orang-orang di sekitar bergegas datang lagi. Lin Yang segera melawan. Pukulan dan tendangannya sangat kuat. Tendangannya dapat membuat seseorang terlempar lebih dari 10 meter. Pukulan tinjunya dapat membuat seseorang terkejut di tempat. Dalam sekejap mata, ratusan orang jatuh ke tanah sambil meratap. Dilihat dari penampilan Lin Yang, dia menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, dan dia tidak terlihat seperti diracuni sama sekali. Hanya dalam waktu 5 menit, 800 anggota sekolah selatan dirobohkannya, dan semuanya ditikam sampai mati olehnya. Orang-orang di sekitar menjadi bingung. Ini tidak mungkin. Cheng Chang Sheng juga tercengang. 13 jarum mematikan keluarga Cheng kita. Kenapa tidak mempan? Ayah Cheng juga berteriak. Sangat sederhana. Lin Yang berkata dengan tenang, karena tingkat anti racun tubuhku adalah 100%. Tingkat anti racun. Orang-orang di sekitar menjadi bingung dan heran. Apa maksudmu? Tanya ayah Cheng. Sederhananya, tubuh saya kebal terhadap semua racun, kata Lin Yang. Begitu kata-kata ini diucapkan, otak orang-orang mulai bergetar hebat. Kebal terhadap semua racun. Apakah ada bentuk tubuh seperti itu? Apakah ini serial TV seni bela diri? Siapa yang berani mempercayainya? Namun, pemandangan di hadapan mereka membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Ini. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Cheng Chang Sheng dengan gemetar. Kembalilah segera. Kata ayah Cheng dengan cemas. Tapi, sudah terlambat. Tiba-tiba, Lin Yang maju selangkah dan bergegas menuju Cheng Chang Sheng. Wajah Pastor Cheng berubah drastis dan dia berteriak, lindungi Tuan Muda. 5 pengawal bergegas keluar dari kerumunan untuk menghentikan Lin Yang. Keluar dari sini. Gerutu Lin Yang. Dia mengerahkan begitu banyak tenaga di tangannya hingga menjatuhkan kelima pria setinggi 1,9 meter itu ke tanah. Hah. Cheng Chang Sheng yang hendak melarikan diri terkejut dan segera bergerak maju. Cheng Chang Sheng, karena kamu telah berjanji setia kepada sekolah selatan, tidak akan terlalu berat bagiku untuk menghancurkanmu, kan? Lin Yang mencengkeram. Bahu lalu mengguncangnya dengan kuat. Wah. Cheng Chang Sheng terjatuh dan kepalanya berdarah. Aku akan melawanmu. Cheng Chang Sheng meraung, segera bangkit dan mengayunkan tinjunya ke arah Lin Yang. Namun Lin Yang tidak bergerak sama sekali. Wah. Tinju itu mengenai dadanya, tetapi rasanya seperti mengenai pelat baja. Cheng Chang Sheng merasa tulang tangannya hendak meledak, sedangkan Lin Yang. Dia masih tidak bergerak. Cheng Chang Sheng tertegun, menatap kosong ke arah Lin Yang yang tanpa ekspresi, dia tidak bisa merasakan sakit dari tulang tangannya. Wah. Namun Lin Yang mengulurkan tangannya, mencengkeram tenggorokan Cheng Chang Sheng, lalu perlahan mengangkatnya. Lepaskan. Lepaskan, aku tidak bisa bernapas. Lepaskan. Cheng Chang Sheng berjuang mati-matian, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari tangan besi Lin Yang. Cepat, tarik Tuan Muda kembali dan pukul orang itu sampai mati. Pukul dia sampai mati. Teriak Pastor Cheng kepada kelima pengawal itu. Namun kelima pengawal itu ragu-ragu. Mereka telah melihat kemampuan bertarung Lin Yang, bagaimana dia bisa dianggap sebagai manusia. Ini jelas Superman. Apa yang kau lakukan di sana? Ayo. Teriak ayah Cheng. Para pengawal menggertakkan gigi dan akhirnya bergegas mendekat. Tetapi yang menanti mereka tetaplah kaki Lin Yang yang secepat kilat. Bang 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 bang. Terdengar 5 suara.
Semua pengawal ditendang keluar, beberapa pingsan di tempat, dan mereka yang tidak pingsan berpura-pura pingsan. Mereka benar-benar rentan. Pastor Cheng tercengang. Cheng Changsheng putus asa. Orang-orang selatan di sekitar semuanya tercengang. Tidak ada seorang pun yang berani naik lagi. Orang ini hanya orang gila. Hanya orang aneh. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Lin yang menatap Cheng Changsheng. Apa? Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Cheng Changsheng dengan tubuh gemetar. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya ingin mengembalikan barang-barangmu kepadamu. Ada apa? Ini. Lin yang berkata dengan tenang, lalu dia mencabut 10 jarum perak dari dadanya, lalu menusuk lengan Cheng Changsheng satu persatu. Ah! Cheng Changsheng segera menjerit melengking, dan seluruh lengannya bergetar hebat, yang bahkan lebih intens dan sering terjadi daripada reaksi lainnya. Jelas, apa yang ditimpakan Lin yang kepadanya jauh lebih dari sekadar Fenji. Setelah beberapa saat, suara Cheng Changsheng tiba-tiba berhenti, dan dia pingsan, tidak bergerak seperti mayat. Apa yang kau lakukan pada anakku? Teriak ayah Cheng dengan sedih. Tidak apa-apa, itu hanya berarti putramu tidak akan pernah bisa menggunakan tangannya lagi seumur hidupnya, kata Lin Yang dengan tenang. Apa? Pastor Cheng tercengang seolah tersambar petir. Persoalan dengan keluarga Cheng tidak akan berakhir seperti ini. Karena kita sudah berseteru, tujuanku adalah memangkas rumput dan membasminya. Tapi sekarang, aku masih harus menyelesaikan masalah. Lin yang berkata dengan tenang, matanya menatap langsung ke Wenren Zhaojiang di antara kerumunan di sana. Wenren Zhaojiang gemetar seluruh tubuhnya, menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, Dokter Lin, apa? Kau masih ingin menyentuhku? Tidak bisakah aku menyentuhmu? Lin yang bertanya dengan acuh tak acuh. Keluarga Wenren kita bukan keluarga Cheng. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, kata Wenren Zhaojiang dengan dingin. Kalau begitu aku akan mencoba melihat bagaimana keluarga Wenrenmu lebih kuat dari keluarga Cheng, kata Lin Yang, dan berjalan langsung ke arah Wenren Zhaojiang. Jangan menoleh ke belakang. Wajah Wenren Zhaojiang menjadi pucat karena ketakutan dan dia melangkah mundur berulang kali, ingin meminta bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika dia berbalik, dia mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Semua orang menjauh darinya. Wenren Zhaojiang tercengang. Pada saat ini, semua orang sangat takut pada Lin Yang. Tidak ada seorang pun yang bersedia membantu Wenren mengurus sungai lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pikiran Wenren Zhaojiang sedang kacau. Melihat Lin yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, hatinya juga sangat gelisah. Tetapi pada saat ini, seseorang datang dan berdiri di depan Wenren Zhaojiang. Wenren Zhaojiang tertegun sejenak, lalu dia menjadi sangat gembira, Guru. Semua orang di tempat kejadian tercengang dan menatap orang di depan Wenren Zhaojiang dengan heran. Itu tangan naga. Bab 193, mundur. Longshu akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Saya kira demikian. Meskipun Lin yang tidak menjatuhkan semua dari hampir 10.000 orang, dia menjatuhkan sepertiga dari mereka. Dengan kata lain, sepertiga dari orang-orang sekolah selatan telah dihancurkan oleh Lin Yang. Seorang laki-laki berjuang melawan ribuan orang sendirian tanpa mengalami kerugian sedikit pun. Bagaimana orang yang tersisa bisa punya keberanian untuk naik? Semua orang takut dengan keterampilan ajaib Lin Yang. Long Shou tahu bahwa jika dia terus bergantung pada orang-orang ini, bukan hanya kekuatan sekolah selatan akan terus menurun, tetapi dia juga akan kehilangan dukungan rakyat. Sekarang, dia harus berdiri. Dan dia harus dikalahkan. Jika tidak, reputasi sekolah selatan akan hancur. Sepertinya aku meremehkanmu, kata Long Shou dengan suara serak. Aku melebih-lebihkan sekolah selatanmu. Lin yang menggelengkan kepalanya. Mata Long Shou melirik tubuh Lin Yang, pandangannya jatuh pada jarum perak di bahu dan pahanya, dan berkata, jika tebakanku benar, 12 jarum perak di tubuhmu digunakan untuk memperkuat kekuatan kaki dan lenganmu, kan? Ya. Lin Yang mengangguk, kekuatan dan kecepatanku sebenarnya tidak secepat itu, aku hanya menggunakan akupuntur untuk merangsang potensiku. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang berseru kaget. Bisakah jarum perak digunakan seperti ini? Teknik akupuntur macam apa ini? Long Shou bertanya dengan sedikit kecemburuan di matanya. Wu Zhenjue. Wu Zhenjue. Aku belum pernah mendengarnya. Sudah cukup jika kau sudah mendengarnya sekarang.
Lin Yang berkata dengan tenang, dan berjalan menuju Long Shou. Napas Long Shou terhenti, dan ia segera mengangkat bajunya, hanya untuk melihat dua kantong jarum besar yang disematkan di bagian dalam bajunya. Ketika ia membuka kantong jarum itu, ia melihat jarum-jarum emas di dalamnya. Jarum emas. Seseorang berteriak. Siapa yang mengira bahwa Long Shu dapat membuat dua pasang jarum perak dari emas murni? Metode penempaan jarum emas ini sangat istimewa, dan efeknya mungkin jauh lebih kuat daripada jarum perak biasa. Namun, Long Shou jelas tidak mengetahui teknik akupuntur semacam ini yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Dia melihat tangannya secepat kilat, dan dia dengan cepat mencabut jarum emas itu, lalu seperti hantu, dia menusukkannya ke arah Lin Yang. Setiap jarum emas secepat dan menakutkan seperti peluru. Orang-orang di sekitar ketakutan dan segera mundur. Lin Yang dengan cepat menghindar ke samping, dan jarum emas itu menusuk langsung ke tanah dan tertanam seluruhnya di dalamnya. Menakutkan sekali. Bagaimanapun juga, tangan naga adalah tangan naga. Teknik ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan teknik yang digunakan oleh para master aliran selatan biasa. Namun, meskipun jarum emas itu kuat, kecepatannya tidak begitu cepat, jadi Lin Yang dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Menarik. Mata Long Shou dingin dan dia tiba-tiba meraung. Semua jarum emas beterbangan dan berubah menjadi hujan jarum emas, turun di sisi Lin Yang. Liputan berskala besar semacam ini hampir mustahil dihindari. Lin Yang segera membungkukkan tubuhnya, dan semua jarum emas menusuk tubuh Lin Yang. Hebat! Teriak para anggota fraksi selatan di sekitarnya dengan gembira. Wajah Qin Bai Song dan Hong Jiale seketika berubah. Alis Liu Rusi juga sedikit mengernyit. Jarum emas ini bukan benda biasa. Jarum ini terbuat dari bahan khusus dan dapat menghasilkan efek yang berbeda dengan teknik akupuntur yang berbeda. Jarum ini dapat menyembuhkan penyakit atau meracuni orang. Setelah Lin yang disuntik dengan jarum emas ini, 7 atau 8 jenis racun langsung muncul di tubuhnya. Tidak hanya itu, semua fungsi tubuhnya terpengaruh dan tubuhnya menjadi sangat kaku. Ia berdiri dengan susah payah, dan nampaknya masih berpegangan, dengan tangan kirinya menutupi siku kanannya, seolah-olah ia ingin mengangkat tangan kanannya. Long Shou meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan mendekat. Dia memegang jarum dan menatap titik fatal di tubuh Lin Yang. Suntikan ini cukup untuk melumpuhkan Lin Yang. Jika Lin Yang lumpuh, tak akan ada yang mengobatinya. Hidupnya akan hancur. Dokter Lin yang terkenal memang seperti ini. Kata Yuan Mo dengan tenang. Singkirkan saja bajingan ini. Kata Zhang Xiaoyan. Bunuh dia. Lebih baik membunuhnya. Teriak Ayah Cheng. Wakil Presiden Long, jangan bersikap lemah lembut. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Tidak peduli bagaimana kamu menghadapi orang ini, kami akan mendukungmu. Teriak seorang dokter hebat. Benar sekali, Wakil Presiden Long, kami mendukungmu. Bunuh dia. Ya, bunuh dia. Raungan itu terdengar. Guru. Mata tua Qin Bai Song berawan dan dia ingin melangkah maju. Namun, saat ini, Lin yang berteriak dengan suara rendah, jangan datang. Tapi, Qin Bai Song sedikit bingung. Mengapa Lin yang masih berusaha bersikap tangguh saat ini? Mundurlah. Kata Lin yang dengan serius. Qin Bai Song sangat cemas dan berdiri di sana, ragu-ragu. Minggir. Teriak Lin yang lagi. Qin Bai Song mendesah tak berdaya dan hanya bisa mundur. Hong Jiale, kamu juga mundur. Kata Lin yang lagi. Hong Jiale tampak bingung, namun dia melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat yang sama, Liu Rusi di sana tampaknya telah menyadari sesuatu dan benar-benar mundur 10 langkah. Rusi, apa yang sedang kamu lakukan? Nansing bertanya dengan bingung. Liu Rusi mengerutkan kening dan berkata pelan, mundur saja. Apa yang kau takutkan? Jangan khawatir, kita sangat jauh sehingga jarum-jarum itu tidak bisa terbang. Nansing terkekeh. Liu Rusi menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Kau sangat bodoh dan sombong. Kali ini aku akan membuatmu membayar atas kesombongan dan kebodohanmu. Long Shou menggelengkan kepalanya berulang kali, dan dengan satu tangan dia memegang jarum emas dan menusukkannya ke titik fatal Lin Yang. Niat jahat terungkap. Suntikan ini sungguh mengerikan. Akan tetapi, saat jarum itu hendak mengenai Lin Yang. Dengungan-dengungan. Terdengar suara aneh yang tertahan. Napas Long Shou bergetar, pupil matanya mengecil, dan dia segera menangkap sumber suara itu. Itu sebenarnya berasal dari lengan Lin Yang. Tidak bagus.
Long Shou ketakutan dan mundur dengan cepat. Dan pada saat dia mundur, Lin Yang meraung dan lengan kanannya menghantam. Ledakan. Lengannya membentur lantai dengan keras. Dalam sekejap, seluruh tempat itu tampak berguncang, tanah bergetar hebat, dan turbulensi hebat itu langsung menghempaskan Long Shou. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka terlempar ke tanah dan tidak ada seorang pun yang bisa berdiri dengan kokoh. Pemandangan itu kacau balau. Butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Orang-orang yang tadinya sempoyongan itu pun segera berdiri dan melihat sekeliling, lalu semua orang pun terkejut. Namun, tempat yang dihantam Lin yang meledak sepenuhnya, dan tanah hancur berkeping-keping bagaikan jaring laba-laba, yang mana sangat mengerikan. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek seperti itu? Jika benda ini mengenai seseorang, bukankah orang tersebut akan terbunuh oleh pukulan ini? Banyak sekali orang yang terkesiap dan berkeringat dingin. Adapun Long Shou, dia juga berlumuran tanah dan dahinya berdarah. Dia berdiri, wajahnya masih penuh ketidakpercayaan. Namun Lin yang mengangkat tangannya dan mengambil kesempatan itu untuk mencabut jarum emas di belakang punggungnya. Sekarang giliranku, kan? Kata Lin yang dingin. Cepat, siapkan jarum perak untukku, makin banyak makin baik. Teriak Long Shou. Tetapi saat ini, Lin yang sudah bergegas mendekat dan menendang Long Shou dengan keras. Patah. Terdengar suara renyah tulang patah. Long Shou terbang keluar, menabrak kerumunan, dan menjatuhkan sejumlah besar orang. Beberapa anggota faksi selatan pingsan di tempat. Bab 194 melawan jarum. Melihat penampilan Long Shou yang menyedihkan, hati orang-orang hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Monster. Ini monster. Tolong. Semua orang ketakutan oleh penampilan luar biasa Lin Yang, dan mereka semua berlarian seperti orang gila. Anggota inti dari faksi selatan itu juga cukup ketakutan. Di sekte selatan yang begitu besar, siapa yang pernah melihat keberadaan yang begitu mengerikan? Cepat, siapkan jarum peraknya. Tangan naga yang berada di tanah itu dengan cepat menusuk dirinya sendiri dengan beberapa jarum, tampaknya untuk menstabilkan luka-lukanya, dan berteriak dengan sedih. Para anggota tulang punggung gemetar sekujur tubuh dan berlari tergesa-gesa. Tak lama kemudian sejumlah besar jarum suntik pun terlempar. Long Shou meraih kantong jarum, dengan cepat mengeluarkan jarum perak di dalamnya, dan menusukkannya ke Lin Yang. Lin Yang menghindar secepat seekor kelinci. Meskipun jarum perak jatuh seperti hujan, jarum itu menembus semak bunga tanpa menyentuh sehelai daun pun. Tidak cukup, coba lagi. Teriak Long Shou sambil menggertakkan giginya. Anggota selatan terus mengambil karung jarum dan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba tanah dipenuhi kantong jarum, masing-masing berisi ratusan jarum perak. Long Shou mengeluarkan jarum perak dan mulai menusuk. Seluruh tubuhnya menembaki Lin Yang seperti senapan mesin. Dia menyerang hampir tanpa pandang bulu. Hanya ada Lin Yang di matanya, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Hati-hati. Beberapa anggota faksi selatan berteriak dan mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Mereka tertusuk jarum perak dan jatuh pingsan ke tanah dengan mulut berbusa. Orang-orang di sekitar merasa ngeri, lalu berbalik dan segera berlarian. Aku heran berapa lama kau bisa bersembunyi. Gerutu Long Shou. Tangannya tak kenal lelah saat ia dengan panik mengambil jarum perak dari kantong jarum dan mengarahkannya ke arah Lin Yang. Lin Yang bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat dan mendarat di depan sebuah meja, memutarnya ke samping sebelum berhenti. Jarum perak ditancapkan langsung ke dalam meja, mengubah seluruh permukaan meja menjadi sarang tawon, begitu rapatnya hingga membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berdiri. Wus, weseses, weseses. Sejumlah besar jarum perak langsung menusuk dadanya. Namun, dia tidak bergerak. Tatapan mata Long Shou berubah dingin. Karena kau ingin bermain dengan jarum perak, maka aku akan bermain denganmu. Mata Lin Yang menunjukkan ekspresi tegas. Dia dengan cepat mencabut jarum perak dari dadanya dan mengarahkannya ke tangan naga. Wus, weseses, weseses. Sejumlah besar percikan api segera meledak di udara. Itulah percikan yang dihasilkan ketika jarum perak saling bertabrakan. Jika seseorang dengan mata tajam melihat dengan saksama, mereka dapat melihat bahwa semua jarum perak yang dilepaskan oleh Dragon Hand patah, dan tidak ada satupun yang terbang ke Lin Yang. Sebaliknya, ada sejumlah besar lubang seperti lubang jarum di tanah di samping Dragon Hand.
Itu adalah jarum perak yang ditembakkan oleh Lin Yang. Jarum-jarum itu sangat padat dan menakutkan. Long Shou ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa teknik jarum terbang Dr. Lin begitu mengerikan. Apa? Long Shu, apakah ini semua kekuatanmu? Tiba-tiba, Lin Yang berbicara lagi. Long Shou melihatnya dengan saksama dan kulit kepalanya hampir meledak. Ternyata saat ini Lin Yang sedang melambaikan jarum dengan satu tangan. Dia tidak menggunakan tangannya yang lain sama sekali. Di sisi lain, Long Shou sudah menggunakan kedua tangannya, dan ke-10 jarinya hampir kram karena ayunan jarum yang cepat. Dibandingkan dengan Lin Yang, kecepatan dan frekuensi ayunan jarumnya tidak ada apa-apanya. Dan saat tangan naga tampak nyeri, tangan Lin Yang lainnya juga ikut melakukannya. Dia membelainya dengan satu tangan. Dia mencabut semua jarum perak yang tertanam di meja dan di tanah, lalu menyebarkannya ke sana. Jarum perak itu menembus udara, seindah dan mempesona seperti bintang-bintang di Bima Sakti. Napas Long Shu bertambah cepat dan dia bergegas untuk melawan. Tetapi tidak peduli seberapa cepat dia melambaikan tangannya, dia tidak dapat menghalangi jarum-jarum perak tersebut. Dia menjadi semakin lelah dan semakin tidak berdaya. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa besarnya kesenjangan antara dirinya dan Lin Yang. Akhirnya, astaga! Jarum perak menusuk dadanya. Long Shou hanya merasakan darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih berkali-kali, seolah-olah pembuluh darahnya akan pecah. Napasnya menjadi lebih bergejolak, dan kecepatan melambaikan tangannya melambat berkali-kali. Saat dia semakin bingung, semakin banyak jarum perak berterbangan ke arahnya. Astaga! 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 Ci! Puluhan jarum perak muncul di dada Long Shou. Tidak. Jika ini terus berlanjut, kita akan kalah total. Anda harus melepaskan jarum perak ini terlebih dahulu untuk menstabilkan ki dan darah Anda. Long Shu menoleh dan melihat ranjang rumah sakit terbalik di tanah di sampingnya. Ini adalah tempat tidur yang mirip dengan meja operasi, yang dirancang khusus bagi pasien untuk berbaring, dan permukaan tempat tidur terbuat dari pelat baja. Dia segera bergegas dan bersembunyi di balik tempat tidur. Benar saja. Ding. Menggigit. 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 Ding. Suara renyah terdengar, dan sejumlah besar percikan api memercik ke atas ranjang baja. Semua jarum perak patah dan berserakan di seluruh lantai. Long Shou mengambil kesempatan untuk mencabut jarum perak dari dadanya. Wakil Presiden Long, Zhang Xiaoyan, Bisian dan anggota kunci lainnya segera bergegas membantu Long. Jangan datang, teriak Long Shu dengan cemas. Tetapi, tepat saat mereka mendekati tangan naga itu, Lin Yang mengangkat tangannya dan melambai. Wus, wus, wus. Beberapa jarum perak berterbangan dan menusuk leher setiap orang. Dalam sekejap, semua orang berhenti bergerak. Orang-orang lainnya yang masih ingin membantu Long Shou semuanya tercengang, dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Namun untuk saat ini, Dragon Hand aman. Tidak mungkin Lin yang bisa menembus ranjang baja, kan? Orang-orang sedang memikirkannya. Apakah kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kau bersembunyi di sana? Lin yang menatap ranjang baja tebal itu dan tiba-tiba menampakkan senyum ganas. Napas Long Shou bergetar. Tapi kemudian aku melihat. Jiu. Sebuah suara aneh keluar. Long Shou tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, hanya untuk melihat sebuah lubang kecil seperti lubang jarum muncul pada ranjang baja di belakangnya, dan sebuah jarum perak juga muncul pada punggungnya. Ini tidak mungkin, kata Long Shou dengan gemetar. Lin yang benar-benar menggunakan jarum untuk menusuk alas baja. Berapa banyak tenaga yang dibutuhkan? Dan orang cekatan macam apa yang tega mengerahkan kekuatan mengerikan seperti itu pada jarum perak sekecil itu? Orang-orang di sekitarku tidak berani memikirkannya. Dokter Lin yang ajaib ini benar-benar mengubah pemahaman mereka tentang pengobatan Tiongkok. Long Shou tidak berani membayangkan. Dan sekarang tidak ada kesempatan untuk memikirkannya. Karena jarum-jarum perak itu jatuh seperti tetesan air hujan, langsung menembus lapisan baja dan mengubahnya menjadi sarang tawon. Sedangkan untuk tubuh Long Shou, sudah ada ribuan jarum perak yang disisipkan rapat. Dia membelalakkan matanya, menatap jarum-jarum perak itu dengan bodoh, lalu perlahan berdiri. Pada saat itu, bahkan matanya ditusuk jarum perak. Tubuhnya tidak dapat bergerak. Dia merasa dirinya kehilangan semua perasaan. Dia tahu. Dia benar-benar kalah. Wakil Presiden Long. Teriakan melengking terdengar.
Namun kemudian Lin yang berjalan mendekat sambil membawa jarum di tangannya, lalu dengan lembut menusukkannya ke lengan Long Shou. Jarum ini disuntikkan ke titik akupuntur tempat Fen Ji diterapkan. Semua orang di sekitarnya menahan napas dan menatap tindakan Lin yang dengan tak percaya. Siapa yang dapat membayangkan tangan naga dokter hebat yang legendaris ini baru saja ditelantarkan. Bab 195 melarikan diri dari fraksi selatan. Saat Lin yang mencabut jarum perak dari lengan Long Shou sudah terjatuh ke tanah. Dia masih bernafas. Namun saat ini ia seperti sayur. Ia tidak bisa mendengar panggilan orang, juga tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Ia hanya bisa bernapas, dan ia hanya layak untuk bernapas. Lin yang menjatuhkan jarum di tangannya dan menatap dengan tenang ke arah jarum-jarum perak di seluruh tanah serta para anggota sekolah selatan yang tercengang di sekelilingnya. Apakah ada guru tersembunyi di sekolah selatanmu? Kalau begitu, panggil mereka bersama-sama. Teriak Lin Yang. Tulang punggungnya gemetar ketakutan, tetapi tak seorang pun bicara. Seseorang sudah mencoba menyelinap pergi. Namun Lin yang bereaksi saat ini. Siapapun yang ingin melarikan diri dari gerbang akan dilumpuhkan oleh jarum peraknya, dan detik berikutnya jarum perak lainnya akan terbang dan menusuk lengannya, menyebabkan burning silence padanya. Melihat kejadian itu, warga pun berkeringat dingin dan tidak berani lari lagi. Lin yang kemudian berbalik dan berjalan menuju Wenren Zhaojiang yang tidak jauh darinya. Tanpa perlindungan tangan naga, Wenren Zhaojiang sangat ketakutan hingga keberaniannya hampir meledak. Apa yang ingin kamu lakukan? Wenren Zhaojiang bertanya dengan gemetar. Kaulah yang memaksa Xiao Ning bunuh diri, kan? Lin yang berkata tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia akan bersikap ekstrim seperti ini. Kaki Wenren Zhaojiang gemetar. Dia tidak lagi menggunakan nama keluarga Wenren untuk menakut-nakuti Lin Yang. Tidak perlu. Karena bagaimana mungkin orang yang berani melumpuhkan tangan naga bisa ditakuti oleh keluarga Wenren. Terlebih lagi, keterampilan medis orang ini lebih baik daripada Long Shu. Seberapa mengerikankah kekuatan di baliknya? Tidak masalah jika kamu tidak tahu. Kamu hanya perlu mengerti bahwa aku orang yang ekstrim. Lin yang berkata dengan ringan, lalu mengayunkan jarum. Astaga! Jarum perak menusuk lengan Wenren Zhaojiang. Dalam sekejap, lengannya mulai bergetar hebat. Tidak. Wenren Zhaojiang meraung, matanya penuh kebencian, kau ingin menghancurkanku. Beraninya kau menghancurkanku. Dia adalah benih dari sekolah selatan. Dia adalah seorang dokter jenius di negara ini. Tapi hari ini dia dikalahkan langsung oleh Lin Yang. Bagaimana mungkin dia tega melihat semua usahanya selama bertahun-tahun lenyap hari ini? Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Bajingan. Aku akan melawanmu. Wenren Zhaojiang menggeram dan langsung menyerbu ke arah Lin Yang. Namun begitu dia mendekat, Lin Yang menamparkan wajahnya. Wah! Wenren Zhaojiang bagaikan gasing yang dicambuk. Ia berputar di tempat selama satu lingkaran dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Ia pusing dan memuntahkan seteguk darah dengan giginya. Kamu. Dia mengangkat kepalanya dan ingin berbicara, tetapi Lin yang tiba-tiba menendang dagunya. Patah. Rahang Wenren Zhaojiang meledak, lehernya miring ke belakang, dan dia jatuh ke tanah lagi. Lin yang berjalan cepat, meraih Wenren Zhaojiang dari tanah, dan mulai menamparnya. Tepuk, tepuk, tepuk. Suara tepuk tangan meriah terdengar sangat keras di aula konferensi. Setelah beberapa saat, Wenren Zhaojiang sudah tidak sadarkan diri dan pingsan. Adapun gigi di mulutnya, semuanya telah dirobohkan oleh Lin Yang. Lin Yang mengendurkan tangannya, dan Wenren Zhaojiang jatuh ke tanah seperti lumpur. Namun dia melangkah maju lagi. Ah! Wenren Zhaojiang, yang telah mencapai titik pertemuan jiwa, mengeluarkan teriakan menyedihkan lainnya. Semua anggota tubuhnya telah dipatahkan oleh Lin Yang. Awalnya aku ingin membunuhmu, tetapi aku adalah warga negara yang taat hukum, jadi aku akan mengampuni nyawamu. Kata Lin Yang dengan tenang. Namun dalam situasi ini, Wenren Zhaojiang tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berguna. Dia pingsan lagi karena kesakitan. Lin Yang berbalik dan memandang anggota sekolah selatan lainnya. Semua orang mundur tajam, melihat ke arah. Melihat orang yang seperti iblis ini. Dr. Lin, balas dendammu telah terbalaskan. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk berhenti? Kata Zhang Xiaoyan dengan gemetar. Lepaskan kami, aku. Kami tidak bersalah. Qiao Maisong juga berteriak.
Tidak, kamu tidak bersalah. Lin yang menggelengkan kepalanya, sejak kamu berdiri di pihak Long Shou, kamu telah menjadi musuhku. Aku tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuhku, jadi kamu tidak bersalah. Setelah mengatakan itu, Lin yang mengangkat jarum perak itu lagi dan menusuk orang-orang ini. Aduh! Hanya teriakan yang terdengar. Tangan para tulang punggung itu mulai gemetar. Mereka semua dibakar. Tanganku. Tidak. Jeritan melengking itu terus berlanjut. Namun Lin yang tidak berhenti dan terus menggunakan jarum perak. Dan kali ini, ia menargetkan anggota selatan biasa. Apa yang kau lakukan? Kau juga tidak membiarkan kami pergi. Kami tidak melakukan apapun. Hentikan. Teriakan itu tidak ada habisnya. Orang-orang melarikan diri seperti orang gila. Tetapi jika ada yang ingin melarikan diri, Lin yang akan menghadapinya terlebih dahulu. Untuk sesaat, seluruh tempat itu dipenuhi teriakan dan ratapan, dan lengan semua orang gemetar hebat seolah-olah mereka menderita penyakit Parkinson. Pemandangan ini bukanlah neraka, tetapi lebih buruk dari neraka. Hong Jiale, Qin Bai Song dan beberapa tamu melihat pemandangan ini dengan tercengang. Semua orang ketakutan dengan perilaku brutal Lin Yang. Siapa yang mengira Lin Yang begitu gila? Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah terdengar di gerbang. Lin yang berhenti dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Namun kemudian seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan jubah putih bergegas keluar. Orang tua itu berpakaian sangat sederhana, dengan aura keabadian, seperti seorang pertapa. Tetapi banyak orang telah melihat orang ini. Dia adalah Xiong Changbai, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Selatan. Dekan. Dekan sudah datang, kita selamat. Hebat sekali. Orang-orang bersorak kegirangan dan berbondong-bondong datang. Xiong Changbai menghibur semua orang, lalu berjalan mendekat, menatap Lin yang dengan dingin dan berkata, Dr. Lin. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan kami semua orang sekolah selatan? Ya. Kata Lin yang acuh tak acuh. Gila. Kurasa kau benar-benar gila. Apa kau tahu apa akibatnya jika melakukan ini? Xiong Changbai memarahi dengan marah. Keterampilan medisnya tidak sebaik Long Shou, jadi dia tidak bisa melakukannya dengan tangannya. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan mulutnya. Namun Lin yang bukanlah orang yang hanya mengandalkan omongan saja. Dia melangkah ke arah Xiong Changbai, jarum perak di tangannya berkelebat bagaikan taring iblis. Xiong Changbai. Apa kau tidak bisa melihatnya bahkan saat ini? Aku harus menghancurkan sekolah selatan dan melenyapkan semua anggota pengobatan tradisional Tiongkok dari sekolah selatan, kalau tidak akulah yang akan mati tanpa tempat pemakaman. Karena hanya saat kau jatuh, hubungan di balik sekolah selatanmu akan runtuh, dan saat itulah kau tidak akan lagi menjadi ancaman bagiku. Jadi hampir mustahil bagimu untuk membujukku berhenti, kecuali kau bisa membunuhku. Apa katamu? Napas Xiong Changbai tersendat. Suara mendesing. Namun kemudian sebuah jarum perak melesat ke arahnya. Xiong Changbai segera berbalik dan mencoba bersembunyi. Tapi, sudah terlambat. Kecepatan jarum perak itu begitu cepat sehingga tampaknya melampaui suara. Ketika Xiong Changbai berbalik, lengannya sudah tertusuk jarum perak. Lari. Lari. Semua orang lari. Kabur dari Nanpai. Kabur dari Nanpai. Xiong Changbai meraung. Anggota selatan segera melarikan diri seperti orang gila.